Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang isu. Inilah isu miring tentang kamu yang makin memanas ya. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Aku ngelihat ya, beberapa dari kamu di sini itu seperti mencoba untuk menjauh ya dari keramaian, kamu mencoba untuk menyendiri ya, dan kamu ini juga punya tujuan untuk menstabilkan energi kamu. Karena apa? Karena kamu punya pengalaman, punya permasalahan, atau punya konflik dulunya dengan teman kamu kah, atau dengan seseorang yang kamu percaya, atau bisa jadi keluarga gitu ya. Mungkin dulu kamu itu ya memiliki komunitas ataupun teman-teman lah, dan di situ kamu selalu bercerita tentang apapun yang terjadi ya, bahkan kamu jadikan dia itu tempat curhat kamu dan lain sebagainya. Namun ya, di situ kamu akhirnya membuktikan ternyata seseorang yang kau percaya, tempat kamu bercerita, berkeluh kesah, itu ya mungkin mencoba untuk menjatuhkan kamu. Ya mungkin dia mencoba untuk membuka aib kamu gitu loh. Jadi banyak cerita tentang kamu itu kayak dipublikasikan lah kepada temannya dia gitu ya, atau kepada siapa yang dia kenal gitu loh. Karena apa tujuannya? Ya ternyata seseorang itu mungkin bahagia di saat kamu menceritakan kesedihan kamu, di saat kamu menceritakan kekecewaan kamu atau permasalahan kamu, ternyata dia bahagia. Ya ini yang dikatakan orang bahagia melihat kita susah, dan susah melihat kita bahagia. Nah itu jadi ya membuat kamu bisa terkenal karena omongan-omongan dia, cerita-cerita dari dia. Ya mungkin aib kamu akhirnya orang lain mendengar, oh ternyata kamu begini dulunya ya, oh ternyata kamu begitu dulunya ya. Ya. Nah, itulah kenapa kamu mencoba untuk menghindari orang-orang ataupun teman-teman lah gitu ya. Walaupun terkadang kamu tahu mereka baik, tapi kamu mencoba untuk menjaga jarak aja. Kenapa? Karena kamu tidak ingin lagi ya mengalami hal serupa seperti dulu, atau bahkan saat ini yang sedang kamu alami. Nah, kalau memang sedang kamu alami di sini ya, arti kata ini adalah sesuatu hal yang tepat yang kamu lakukan ya, untuk menjauh atau mungkin untuk sendiri saat ini. Ya bisa jadi bukan orang lain yang mengatakan itu, membuat cerita-cerita ya mungkin hoax tentang kamu ya, bisa jadi adalah pasangan kamu sendiri, dimana mungkin dia merasa tersakiti, dia merasa dikecewakan, atau dia memang seseorang yang mencari alasan gitu ya untuk mungkin meninggalkan kamu, untuk membuat kamu kecewa. Ya bisa jadi pasangan kamu itu menghadirkan orang ketiga gitu ya. Nah itulah ya mengapa akhirnya banyak orang-orang mendengar ya cerita tentang kamu, bahkan dari cerita negatif tentang kamu, hal-hal buruk tentang kamu gitu loh. Ibarat kata aib yang mungkin kamu simpan atau kamu percayakan kepada seseorang untuk mendengarkan, ternyata ya kamu salah orang. Di situ kamu ambil pelajarannya. Nah, namun aku ngelihat di sini kamu mencoba untuk menstabilkan diri kamu, dan itu bisa terjadi. Ya. The Hermit ini adalah satu petunjuk.
Akhirnya kamu menemukan sebuah petunjuk. Arti kata kamu menyadari yang terjadi saat ini itu adalah petunjuk dari Tuhan, bahwasanya kita tidak boleh percaya 100% kepada manusia, dan kita tidak boleh juga berharap kepada manusia. Ya mungkin berharap kita cerita kepada dia, ya kepada manusia ini, manusia itu gitu ya. Kita diberikan solusi, diberikan kelapangan gitu ya, diberikan kebahagiaan, ternyata nggak bisa juga gitu loh. Nah, tetapi di sini kamu mengambil pelajarannya bahwasanya semua itu akhirnya tidak akan kamu lakukan lagi. Dan sekarang tempat curhat yang mungkin paling aman yaitu mungkin kepada ya Tuhan semesta alam. Ya, siapapun Tuhan kamu ya. Kita kan bermacam-macam agama ya. Nah, itu adalah tempat yang paling tepat untuk kita cerita. Ya, yang mungkin selanjutnya bisa jadi reader tarot ya kepada saya, atau reader tarot yang lainnya gitu ya. Itu mungkin lebih aman. Tidak mungkin ya kita untuk mengubah aib siapapun yang mungkin menjadi klien kita gitu ya. Nah, jadi itu kita boleh ya mungkin baik kepada orang, boleh, tapi kita harus lihat aturan bagaimana ya mungkin kita lakukan bersama ya teman-teman di dalam pergaulan begitu ya. Nah, akhirnya kamu menemukan petunjuk bahwasanya oh ternyata Tuhan baik ya sama aku. Ternyata Tuhan membuktikan kepada aku teman yang aku percaya ternyata ya sudah membohongi aku, memanfaatkan aku, menipu aku, bahkan menusuk aku dari belakang. Ya, di situ akhirnya kamu sadar. Nah, di sini aku juga ngelihat bahwasanya kamu mulai merasakan ada pembelajaran yang begitu berharga yang kamu dapat dari pengalaman kamu ini. Kamu mulai mencoba untuk membatasi diri kamu mencoba untuk berpikir positif, kamu mencoba untuk membenah diri kamu ya. Ya mungkin bisa jadi saat ini kamu berada di dalam kondisi yang mungkin tidak baik ya. Nah, ternyata itu kamu jadikan sebagai motivasi kamu untuk memperlihatkan kepada orang-orang yang mungkin menceritakan buruk tentang kamu. Dan sekarang bahkan ya semua mata, semua orang itu tertuju kepada kamu pandangannya. Kenapa? Ternyata setiap apa yang dibicarakan oleh seseorang tadi ya, mungkin entah itu pasangan kamu atau mungkin teman kerja kamu, teman kamu sendiri ya, itu ternyata tidak seperti apa yang mereka dengar. Karena kamu sudah membuktikan ya, kamu tidak klarifikasi, tidak apa, tapi kamu dengan actionnya kamu buktikan bahwasanya kamu itu seperti ini loh, tidak seperti apa yang mereka dengar. Sekarang kan bukti nyatanya kita lihat ya. Nah, jadi disitulah akhirnya kamu punya pemikiran, punya kesempatan untuk menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Ini ada Ace of Swords, Sword tentang pemikiran, S adalah sebuah kesempatan ya. Dan ternyata di sini ada kesempatan untuk kamu membuktikan kepada mereka ya bahwasanya kamu tidak seperti apa yang mereka pikirkan ya. Nah, jadi itu. Nah, ada sebuah fase baru, kehidupan baru mungkin akan segera kamu jalani di sini. Mungkin tadinya memang keadaan kamu lagi terpuruk ya, bahkan mungkin orang-orang mengejek kamu ya, mungkin orang-orang mungkin menyepelekan kamu ya. Tapi di saat kamu memulai satu perubahan dalam hidup kamu, disitulah fase baru di mana kamu miliki di sini, dan kamu akhirnya dilihat sebagai orang yang benar-benar kuat, punya power, dan bisa berubah ya, merubah hidup kamu. Bahkan ini secara signifikan karena kamu merasa termotivasi dari apa yang kamu dengar, bukan kamu malah makin menjatuh, enggak ya. Jadi kita harus bisa berpikir positif. Apa yang kita dengar, walaupun keburukan itu, jadikan itu sebagai poin kita atau motivasi kita, motivasi diri kita untuk bisa bangkit dan menunjukkan ya kehebatan kita, value-nya kita gitu. Oke? Nah, jadi ini ada fase baru yang akan segera kamu lewati di sini, teman-temanku. Kita coba lihat dari apa yang terbaca di sini. Oke, sebentar. Oke, apalagi yang akan terbaca, teman-temanku? Oke. Fokus kepada kartu ini, kita akan coba cek apalagi yang akan terbaca. Mohon maaf ya, motornya gede banget bunyinya, tetangga. Apakah yang terbaca untuk isu yang mungkin beredar, dan ini mungkin banyak yang merasa gempar ya mendengar tentang kamu, karena mungkin mereka tidak pernah mendengar apapun tentang kamu, tapi setelah ada seseorang yang mungkin membuka semua aib kamu, jadi mereka ya
membuat itu sebagai bahan perbincangan, bahan pegibahan begitu ya. Ada bahan buat mereka ngumpul gitu. Oke. Nah, di sini aku ada iris. Ya, ini rainbow message ya. Mungkin ini sebuah pesan ya bagi kamu. Jadi apa yang terjadi saat ini pada kamu itu adalah pesan mungkin dari semesta, bahwasanya inilah saatnya derajat hidup kamu akan mulai meningkat. Karena banyak perkataan-perkataan orang yang mirip tentang kamu. Nah, di saat kamu menerima kenyataan itu, legowo dan memaafkan mereka, disitulah derajat hidup kamu akan mulai naik, mulai meningkat. Level hidup kamu akan mulai meningkat. Tuhan akan berikan keadilan kepada kamu di sini. Ya, mungkin perlahan-lahan kehidupan kamu mulai membaik, finansial kamu juga mulai membaik ya. Bahkan kamu akan ditemukan juga dengan orang yang tepat. Karena bahkan di sini ya, seseorang yang dekat dengan kamu bisa jadi itu pasangan kamu sendiri atau mantan lah. Ya, dia mungkin membuka cerita tentang kamu, bahwasanya kamu beginilah, kamu itu egois lah, kamu itu begini begitulah, banyak, sehingga akhirnya mungkin dia beranggapan supaya kamu tidak menemukan orang lain mungkin juga berpikir untuk berhubungan dengan kamu begitu ya. Nah, jadi banyak alasan dari pasangan kamu atau mantan kamu, karena sakit hati, karena kecewa ya. Tapi saat kamu merasa menunjukkan bahwasanya kamu tidak seperti itu, aku melihat kamu akan menemukan seseorang yang mungkin bahkan lebih baik. Itulah pesan yang bisa kita ambil ya. Oke. Nah, di sini ada enlightenment. Nah, kamu akan benar-benar menemukan sebuah petunjuk, sebuah sinaran ya, sebuah penerangan lah dalam diri kamu ya, bahwasanya kamu itu benar-benar akan memiliki suatu kualitas dan membuat orang-orang menilai kamu itu berbeda dari dulunya. Ya, jadi penilaian orang terhadap kamu itu akan berubah drastis gitu loh. Bahkan mungkin seseorang yang membuka aib kamu tadi, itu mereka mungkin akan malu sendiri. Bahkan mereka juga yang akan jelek namanya gitu loh. Jadi kita manusia ya, kalau bisa janganlah saling menjelekkan, jangan membuka aib gitu loh. Tuhan aja ya intinya menyimpan aib kita. Ya, masa kita membuka aib? Tapi aku sih juga mengakui dulu aku pernah mungkin menceritakan di saat aku benci sama orang, di saat aku marah sama seseorang, mungkin aku ya rasa kesal aku menceritakan lah. Tapi alhamdulillah ya mungkin saat ini aku mulai tidak seperti itu lagi gitu ya. Intinya kita harus berubah menjadi seseorang yang lebih baik, karena itu juga untuk kebaikan kita, untuk mencapai kebahagiaan kita ya. Oke, ini ada rebirth and new beginning. Nah, di sini aku juga ngelihat akhirnya kamu menjadi seseorang yang berbeda. Kamu punya kehidupan baru di sini, kamu akan memulai sesuatu hal. Mungkinkah hubungan baru ya. Di saat tadi mungkin kamu itu disakiti oleh pasangan atau oleh mantan ya, atau bahkan oleh teman sendiri. Nah, di sini kamu akan menemukan sesuatu hal yang baru. Mungkinkah itu teman baru, ataukah itu pasangan baru, ataupun itu kehidupan baru. Seolah-olah kamu itu terlahir kembali menjadi seseorang yang berbeda. Ya, jadi itu. Aku ngelihat energi kamu sangat positif sekali ya di sini. Semoga ya kita selalu menjaga energi kita supaya menjadi positif, walaupun banyak godaan-godaan ya. Tapi kita ya harus lebih mempertahankan energi kita. Oke? Ini dangerous pleasure. Nah, aku melihat di sini beberapa dari kamu mungkin ya sering mendapatkan suatu hal yang membuat kamu merasa terancam. Wah, ini bahaya gitu ya. Tapi kamu ngerasa ini adalah sebuah tantangan aku untuk bisa merubah diri gitu loh. Yang tadinya mungkin seorang yang rapuh, orang yang mungkin tidak merasa punya kekuatan, sekarang kamu akan punya kekuatan. Itu hebatnya kamu, ya. Nah, di sini aku juga melihat, nah bener kan, ada strength, ada karakter kamu, ya, ada moral integrity kamu. Kamu orang yang punya moral yang cukup, attitude kamu cukup bagus gitu loh. Kamu punya kekuatan, kamu punya kesabaran, ya. Kamu punya karakter yang kuat di sini, sehingga akhirnya kamu bisa menunjukkan diri kamu kepada siapapun. Nah, ini juga membuat kamu akhirnya menjadi viral, dunia mungkin bahkan bergetar gitu ya. Kamu bisa menunjukkan bahwasanya kamu itu orang yang hebat, orang yang mungkin tidak seperti apa yang mereka pikirkan tentang kamu, ya. Ini dia. Jadi kamu itu benar-benar harus bisa ya bangga pada diri kamu. Oke. Nah, di sini ada dahlia, bunga dahlia ya. Aku melihat di sini beberapa dari kamu ya akan memiliki sebuah
hal-hal yang membuat kamu ngerasa, oh aku percaya pada diri aku ini adalah kebanggaan diri aku bisa sendiri gitu loh, aku bisa hidup tanpa siapapun, maksudnya tuh bantuan siapapun karena ada Tuhan bersama aku. Jadi kamu itu sudah mulai meningkatkan spiritualitasnya kamu ya, kamu lebih percaya diri karena banyak pengalaman-pengalaman kamu tidak akan mudah lagi tergantung kepada siapapun, kamu tidak akan mudah lagi percaya sama siapapun, kamu hanya mengendalikan diri kamu dan mengandalkan Tuhan di sini ya. Jadi itu poin terpentingnya untuk kamu saat ini. Oke, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi. Dadah.